Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di malam hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati kami masing-masing yang mendengarkannya, supaya firman yang diperdengarkan menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua peralatan yang kami pakai. Kami serahkan, biarlah Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan, agar semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal 18 1 sampai 8 kita akan baca dalam bentuk responsoria. Kita baca mulai dari ayat 1. Saya baca ayat ganjil, kita baca ayat genap. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ya, sampai di sini pembacaan kita. Tema renungan kita malam hari ini bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Ya, apa yang dimaksud dengan bergantung kepada Allah itu dalam hal di sini yang kita bahas adalah tentang doa. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa dengan memakai perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang janda. Bagaimana biasanya janda? Kalau di Alkitab banyak kali ditulis tentang janda, tentang yatim piatu. Itu adalah orang-orang yang sering disoroti sebagai orang yang lemah, orang yang butuh diperhatikan. Ya, orang yang tidak punya andalan. Maka selalu dituliskan, perhatikanlah janda-janda dan yatim piatu. Nah, ini diumpamakan di sini seorang janda yang meminta supaya perkaranya dibela. Itu dari ayat 3 ya. Mulai dari ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Nah, janda ini, kalau namanya janda berarti tidak punya suami yang bisa diharapkan, tidak punya siapa-siapa, tidak punya kekuatan apa-apa, sehingga kekuatannya hanya satu, yaitu selalu. Itu perlu kita perhatikan dalam ayat 3 itu. Selalu datang. Berarti kenapa dia selalu datang kepada hakim? Bergantung ya sepenuhnya kepada hakim itu. Dia tidak punya andalan, dia tidak punya harapan, kekuatan apa-apa yang bisa menolong dia selain daripada hakim itu. Maka dia selalu datang. Seringkali kenapa kita dalam doa
tidak seperti ini. Kenapa kita dalam doa kita selalu berhenti? Kita sudah doakan lalu tidak terjawab, kita berhenti. Kalau janda ini belum dijawab, tapi dia selalu datang. Karena apa? Harapan satu-satunya adalah dari hakim. Tidak ada yang bisa diharapkan dari manapun. Berarti janda ini adalah gambaran, ya. Janda ini adalah gambaran orang atau manusia yang tidak mendapat pertolongan, yang tidak mendapat harapan apa-apa selain daripada Tuhan. Tidak ada pertolongan kita di luar Tuhan. Jadi kalau orang yang menyadari keadaannya, menyadari keberadaannya, dia membutuhkan Tuhan, pasti dia berdoa juga selalu. Dia berdoa selalu, senantiasa. Kenapa perlu selalu senantiasa? Itu membuktikan bahwa kita mengharapkan pertolongan kita datangnya dari Tuhan, tidak ada dari mana-mana. Maka datangnya doa kita itu hanya kepada Tuhan. Meminta pertolongan itu hanya kepada Tuhan. Bergantung adalah kepada Tuhan. Tidak ada harapan yang lain selain daripada kepada Tuhan. Nah, apakah ketika janda ini selalu datang, langsung dia mendapat tanggapan, dia langsung mendapat pembelaan? Dari ayat 4, tidak. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Berarti walaupun dia selalu datang, tidak langsung mendapat pembelaan. Hakim itu menolak. Ini gambaran bahwa doa kita tidak selamanya langsung ada jawaban. Kita kan kalau berdoa maunya sekarang berdoa, nanti sudah dijawab. Hari ini berdoa, besok sudah ada jawaban. Itu yang sering kita harapkan. Tetapi kita melihat di sini bahwa janda yang datang kepada hakim itu bukan langsung mendapat jawaban. Lama dia menolak. Tapi walaupun hakim itu menolak, walaupun lama, ya, tapi akhirnya ada jawaban. Doa-doa kita yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, ada kalanya tidak langsung dijawab. Kenapa? Padahal doa itu sampai, bukan tidak didengar Tuhan. Doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan itu sampai kepada Tuhan, didengar oleh Tuhan. Lalu mengapa tidak langsung dijawab oleh Tuhan? Ada tujuan Tuhan di balik itu. Ada tujuan Tuhan mengapa doa kita lama baru dijawab, tidak langsung dijawab, untuk mendidik kita supaya tekun di dalam doa. Mendidik kita supaya kita tidak jemu-jemunya berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu pernah kita bahas, kebergantungan kepada Tuhan. Jadi kita nggak bisa terlepas dari Tuhan. Kita harus bergantung penuh kepada Dia. Maka mengapa tidak semua doa kita langsung dijawab, agar kita terus bergantung kepadanya. Kita mengharapkan pertolongan hanya dari Dia, tidak ada dari siapapun juga. Sehingga kita tidak bosan. Kita tidak merasa bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mendengar, ya. Kalau kita bayangkan sekarang ketika ada masalah terjadi, masalah di tengah-tengah negara kita, lalu semua kita sudah berdoa. Semua orang-orang percaya berdoa supaya ini berhenti, tapi sampai sekarang belum. Apakah doa kita tidak sampai? Apakah doa kita tidak didengar Tuhan? Apakah doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Bukan. Bukan seperti itu. Masalah di hadapan Tuhan begitu gampang dia bisa bereskan. Masalah yang ada begitu di hadapan Tuhan itu
berdiri di hadapan Tuhan. Gampang dia selesaikan, gampang dia bisa jawab doa kita. Tapi mengapa dia tidak melakukan itu? Mengapa Tuhan tidak langsung jawab, tidak langsung selesaikan, bereskan semua masalah yang ada? Tuhan mau mendidik kita, khususnya orang-orang percaya, orang-orang beriman, mau dididik oleh Tuhan untuk tekun bergantung kepada Allah. Semakin lama dijawab, semakin kita tekun. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan Maha Kuasa dalam segala hal, dalam menyelesaikan persoalan yang ada, dalam memberi jalan keluar dari kesulitan, dari permasalahan yang kita hadapi. Gampang sekali bagi Tuhan. Tapi kenapa tidak secepat itu dia selesaikan? Karena dia mau mendidik orang-orang percaya untuk tekun. Tekun dalam doa, tekun bergantung kepada Tuhan. Supaya kita semakin serupa dengan Dia. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana rupanya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tekun sekali. Selama dia di bumi sampai dia kembali, dia tekun. Bahkan dia tekun sampai kepada kematiannya. Dalam penderitaannya pun dia tekun. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa doa kita tidak langsung dijawab? Mengapa masalah kita, kesulitan kita, persoalan kita tidak langsung dibereskan oleh Tuhan? Padahal Tuhan Maha Kuasa. Tuhan adalah pemilik segalanya. Tuhan adalah Bapa kita. Kita adalah anaknya. Mengapa tidak langsung dibereskan saja? Ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, langsung selesai semua. Sekejap mata bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, semuanya bisa. Tapi Allah inginkan, Allah harapkan dari kita sebagai orang percaya supaya semakin hari semakin menyerupai Dia dalam ketekunan. Kalau ada keluarga yang kita doakan, saudara-saudara kita yang kita doakan, mereka belum beriman, lalu sampai sekarang mereka juga belum beriman, apakah kita bosan? Apakah kita langsung jenuh, langsung berhenti? Oh yaudah, doaku gak dijawab Tuhan kok, ngapain lagi berdoa? Bukan demikian. Tapi lewat doa kita belum dijawab, belum terjawab, maka kita semakin tekun. Semakin kita selalu membawakan itu ke hadapan Allah, berarti terlihat bahwa kita bergantung kepada Dia. Kita tidak bisa mengubahkan hati keluarga kita. Kita tidak bisa menarik mereka untuk percaya selain oleh Tuhan saja. Itu arti bergantung. Tidak ada yang mampu mengubahkan hati orang berdosa menjadi percaya. Tidak ada yang mampu mengubahkan orang berdosa menjadi taat kepada Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang bisa melakukan itu. Berarti kerinduan kita, bagaimana supaya semua keluarga kita, saudara-saudara kita bisa datang kepada Tuhan, percaya, taat, menyembah Tuhan, diselamatkan. Itu kerinduan yang sangat baik. Saya juga kerinduan saya seperti itu. Tapi masih banyak keluarga saya juga belum sampai. Lalu apakah saya berhenti? Oh, sudah lama saya doakan, tapi sampai sekarang juga keluarga saya belum. Bukan. Justru karena mereka belum sampai, dari pihak saya semakin tekun lagi, semakin bawakan lagi kepada Tuhan, supaya lewat itu semakin saya menyadari bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tujuannya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan, maka saya perlu bergantung kepada Dia. Menarik hati orang, berbalik kepada Tuhan,
tidak ada yang bisa. Walaupun saya hamba Tuhan, saya tidak bisa menarik hati keluarga saya untuk percaya kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, selain daripada Tuhan itu sendiri yang mengubahkan hatinya, yang menarik hatinya datang kepada Tuhan. Maka bagian kita apa? Berdoa. Bagian kita apa? Tekun. Ya, semakin hari kita semakin tekun berdoa. Saudara, sering dalam kehidupan kita ketika ada masalah, persoalan yang ada, lalu persoalan yang kita hadapi berat, kita doakan, lalu tidak ada jawaban yang cepat, kita bertanya, di manakah Tuhan? Tuhan, di manakah Engkau? Sehingga persoalanku ini sampai sekarang tidak selesai. Di manakah Tuhan sehingga doaku ini sampai saat ini belum juga terjawab? Lalu jawabannya apa? Tuhan katakan, aku ada di kayu salib. Aku ada menderita bagimu. Ya, aku ada tersalib untukmu. Berarti aku mengalami penderitaan demi terlaksananya kehendak Allah untukmu. Berarti di manakah Tuhan? Tuhan kita saja mengalami penderitaan. Itu artinya kita sering waktu mengalami penderitaan, persoalan, masalah yang berat, tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Kita meragukan sehingga kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa doaku ini tidak terjawab sampai sekarang? Kenapa persoalan ini belum selesai sampai sekarang? Maka Tuhan menjawab kita, aku ada untukmu. Aku ada menderita, mengalami penderitaan bagimu. Engkau masih mengalami penderitaan yang sedikit. Penderitaan itu pun hanya oleh karena situasi dunia, bukan oleh karena kamu memberitakan Injil, kamu sudah bersungut-sungut. Kamu sudah bertanya, di mana aku? Aku saja mengalami penderitaan oleh karena Engkau. Aku tidak bertanya, di mana Engkau? Tuhan Yesus tidak pernah bertanya kepada kita. Tuhan Yesus tidak bertanya kepada malaikat. Tapi Tuhan Yesus dengan tekun melakukan semua yang ditugaskan kepadanya, sampai kepada penderitaannya, sampai kematiannya di kayu salib. Dia tekun kerjakan itu demi keselamatan kita. Kehendak Allah terlaksana di dalam kehidupannya. Berarti itulah yang Tuhan Yesus harapkan. Itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, dari orang-orang percaya. Kita semakin tekun di dalam doa kita, berarti kita semakin bergantung kepada Dia dalam segala hal. Coba kalau semua doa kita langsung terjawab, kita merasa, oh, aku paling hebat, karena semua doaku dijawab Tuhan. Aku sangat dekat dengan Tuhan. Nah, waktu doa tidak dijawab, aku jauh kali dengan Tuhan. Jadi bukan karena itu kita dekat jauhnya, tidak. Waktu cepat dijawab, Tuhan dekat. Waktu lama dijawab, Tuhan tetap dekat. Dia tidak pernah jauh dari kita, kecuali kalau kita yang menjauhkan diri dari Dia. Kalau Tuhan gak pernah menjauhi kita. Orang percaya yang sering menjauhkan dirinya, orang percaya yang sering mau lari dari Tuhan, Tuhan tidak pernah melarikan diri dari kita. Sampai penderitaannya Dia tidak lari kok. Dia tanggung itu semua untuk kita, bagi keselamatan jiwa kita. Dia tahankan sampai kematian. Itu artinya Dia ada untuk kita. Dia mati bagi kita. Dia menderita untuk keselamatan kita. Penderitaan yang kita alami untuk apa? Ya, penderitaan kita belum seberapa, langsung kita tanya Tuhan. Langsung kita, di manakah Engkau Tuhan? Engkau tidak adil. Kenapa tidak dijawab doaku ini? Nah, kita melihat bahwa dalam kehidupan murid, dalam kehidupan rasul,
itu pun beda dibuat Tuhan. Satu dengan yang lain tidak sama. Misalnya antara Petrus dengan Yohanes saja beda. Antara Yohanes Pembaptis dengan yang lain beda. Nah, waktu Yakobus dipenggal kepalanya diizinkan Tuhan, mati dia. Tapi Petrus waktu ditangkap, dipenjarakan, dikeluarkan Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh Yakobus? Tuhan, Engkau tidak adil. Mengapa Petrus Kau bebaskan? Aku Kau biarkan mati. Ini otoritasnya Tuhan. Jadi semua otoritas Tuhan harus kita hargai. Allah yang berotoritas atas diri kita, atas hidup kita, sehingga apapun yang terjadi kita harus hormati. Itu keputusan Tuhan, bukan keputusan manusia. Apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita beda Dia buat dengan hidup saudara kita, teman kita. Itu otoritasnya. Gak bisa kita marahi Tuhan. Mengapa Tuhan? Yohanes Pembaptis kan sudah melayani Engkau. Dia sudah berjuang mempersiapkan jalan bagi kedatanganmu. Kenapa Tuhan izinkan kepalanya dipenggal lalu ditaruh di talam? Coba saudara pernah tanya itu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa seperti itu Tuhan? Nah berarti waktu kita tanya kenapa Tuhan, kita nggak setuju bahwa Tuhan punya otoritas tertinggi. Tuhan punya kuasa untuk semua manusia. Dia yang berkuasa atas semua pengikutnya, muridnya yang Dia kasih. Yang satu Dia biarkan mati, yang satu Dia lepaskan. Ini haknya. Berarti ada di balik itu ya, yang mau dicapai oleh Tuhan. Ada pemikiran-pemikiran Tuhan di balik apa yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Ada perbedaan satu dengan yang lain. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Jadi patokannya bukan melihat diri orang lain harus sama dengan kita. Bukan kita harus sama dengan mereka, mereka harus sama dengan kita. Tidak, satu sama lain di hadapan Allah itu tergantung daripada atas otoritasnya. Apa yang Tuhan mau buat, apa yang Tuhan mau kerjakan, itu haknya penuh. Ya. Kenapa diizinkannya Yohanes Pembaptis mati? Haknya penuh. Mengapa Petrus dibebaskan dari penjara? Haknya penuh. Itu ada yang mau Dia capai, ada yang mau Dia nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang mengaturkan segala yang ada, mengaturkan hidup muridnya, mengaturkan hidup kita sebagai orang percaya. Beda satu dengan yang lain, supaya terlihat Allah yang maha kuasa di dalam diri kita, dalam hidup kita. Terlihat Allah, kemahakuasaan Allah itu, otoritas Allah nyata di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ini hasil. Ketika janda itu selalu datang, awalnya ditolak oleh hakim, tapi akhirnya dia mendapat pembelaan. Ada jawaban. Doa kita, persoalan kita, masalah yang kita hadapi, kesusahan-kesusahan yang ada, bisa sampai sekarang belum terselesaikan, belum ada jawaban. Ada maksud Tuhan di balik itu. Tapi orang yang tekun, orang yang selalu ya tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, bergantung kepada Allah bahwa Allah akan menjawab, maka kita pasti menerima jawabannya. Tidak mungkin orang yang datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, tidak diopeni, ya,
tidak diperdulikan, tidak dihargai, pasti Allah kita, hakim yang tidak jujur aja memberikan jawaban, ya. Apalagi Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih, Allah yang peduli, tidak mungkin tidak menjawab doa kita. Hanya tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti waktu kita. Beda waktu kita dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Seringkali kita memaksa Tuhan sesuai dengan waktu kita. Padahal Allah punya waktu yang tepat. Jadi kalau demikian saudara-saudara, walaupun persoalan, masalah, kesulitan yang kita hadapi belum terselesaikan, ya, Allah peduli. Yang penting adalah bagaimana orang-orang beriman tadi melalui persoalan itu, melalui kesulitan itu, dia semakin tekun berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maka dalam ayat 1 tadi dikatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi tujuan daripada Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan ini adalah agar orang-orang percaya berdoa terus-menerus, tidak jemu-jemu, walaupun doa kita belum terjawab, walaupun persoalan kita belum terselesaikan, karena Tuhan ingin mendidik kita, membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan Dia dalam hal ketekunan. Sudahkah saudara tekun dalam berdoa? Ya, kalau janda tadi kenapa dia selalu datang? Karena satu hal yang dia tahu, hanya hakim ini yang bisa membela dia, tidak ada yang lain. Mengapa kita tidak tekun? Karena kita merasa ada yang lain yang bisa menolong kita. Ada jawaban yang lain, ada jalan keluar yang lain. Tapi kalau kita menyadari tak ada pertolongan selain daripada Tuhan, pasti kita semakin tekun berdoa, semakin bergantung kepada Tuhan. Karena tidak ada pertolongan kita selain daripada Tuhan saja. Itu artinya bergantung kepada Allah. Dalam hal apakah kita sudah bergantung kepada Dia? Kalau kita bergantung dalam segala hal, dalam semua situasi, berarti situasi yang sulit pun, situasi yang aman pun tetap bergantung. Bukan hanya waktu aman aja, bukan hanya waktu sulit saja, tapi dalam semua situasi kita tekun datang kepada Tuhan. Kita bergantung penuh kepadanya. Bahwa ketika kita aman pun itu karena Tuhan, bukan oleh karena hebatnya kita. Ketika kita sehat pun karena Tuhan. Ketika kita mengalami sakit penyakit lalu belum sembuh, itu ada maksudnya Tuhan, supaya kita semakin bergantung kepada Dia, semakin tekun, makin menyerupai Tuhan Yesus yang tekun sampai di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh manakah kita bergantung kepada Allah? Dalam hal apa kita bergantung? Apakah dalam kesulitan, kesusahan saja, atau dalam kemakmuran, keberhasilan saja? Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan adalah dalam semua situasi, dalam semua keadaan kita perlu bergantung kepada Dia. Itu dalam ayat 6 kita perhatikan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Berarti pertolongan pasti datang. Jangan pernah meragukan Allah. Pertolongan itu pasti datang pada waktu yang tidak diulur-ulur oleh Allah. Berarti waktunya Tuhan. Kenapa kita rasa lama?
Berarti bagianku adalah tetap berdoa. Bagianku tekun menantikan jawaban dari Tuhan, karena Tuhan pasti menjawab aku. Hakim yang lalim aja pun membela janda, apalagi Allah. Ya, bandingannya hakim lalim dengan Allah jauh bertolak belakang, saudara. Ini perbandingannya. Hakim yang lalim aja pun menolong janda itu, apalagi Allah yang maha kuasa. Allah yang begitu adil pasti menolong kita. Ya, yang penting adalah ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi yang terpenting adalah iman kita. Ketika kita berdoa berarti beriman kepada Allah. Saat kita menaikkan doa kita ke hadapannya, itu artinya aku percaya kepadanya bahwa dia pasti menolong aku. Kenapa kita berdoa? Karena kita percaya. Aku percaya pertolonganku datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Ya, inilah yang bisa kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Bagaimana seorang janda yang tidak punya harapan apa-apa selain daripada selalu datang, dan akhirnya dia mendapat pembelaan. Itulah gambaran kami manusia. Kami juga tidak punya pertolongan dari manapun selain daripada Allah itu saja. Karena itu Tuhan, berilah hati kami bertekun untuk berdoa, bergantung kepada Allah. Karena Engkaulah yang dapat menolong kami, memberikan jalan keluar kepada kami dari setiap persoalan, masalah, kesulitan yang kami hadapi. Walaupun saat ini mungkin semua belum terjawab, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah sudah